Saudari, saudara, dan anak-anakku terkasih, menarik sekali perdebatan antara orang Farisi dengan Yesus tentang ritual ataupun pelaksanaan adat istiadat, khususnya mencuci tangan, juga ritual-ritual yang lainnya. Kalau situasi itu diangkat ke saat ini, di masa pandemi ini, di mana kita diajak untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, mencuci tangan, jaga jarak, ya, dan untuk selalu menghindari kerumunan misalnya, maka mungkin kalau hal ini diberlakukan saat ini, murid-murid Yesus termasuk orang yang akan didenda oleh peraturan-peraturan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan lebih peduli tentang apa yang terjadi di dalam hidup kita daripada apa yang terjadi di luar. Dia menginginkan hati kita. Itulah yang Yesus coba jelaskan kepada orang-orang Farisi, kepada para muridnya, dan tentunya kepada kita semua. Sangat mungkin bagi kita untuk tampak sebagai seorang Katolik yang sempurna. Sangat mungkin bagi kita untuk tampak sebagai seorang Katolik yang baik, sementara sangat di luar, di dalam kehidupan kita sendiri, kita nampak egois atau tidak peduli kepada sesama kita. Kesempurnaan mungkin bisa dilihat secara penampilan, kesempurnaan bisa dilihat dari luar, tetapi bagaimana di dalamnya seringkali itu yang tidak kita pahami. Kita dapat menghadiri misa secara teratur, ya. Kita bersyukur kita sudah mulai lagi merayakan misa dengan tatap muka ini langsung, ya. Kita bersyukur atas situasi ini. Kita menghindari perilaku yang jelas-jelas berdosa di depan umum, berdoa agar orang lain mengetahuinya. Kita dapat melakukan semua hal itu secara lahiriah sambil terus-menerus, ya, yang mungkin melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan itu semua. Kita menghibur pikiran-pikiran jahat kita. Kita mencoba untuk mempertahankan sifat-sifat egois kita. Kita berusaha untuk membuat senang batin atau hati kita, ya, hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kehidupan yang terbagi seperti itu yang disebut dengan kemunafikan, dan tentu situasi itu tidak akan bertahan lama. Pengikut Yesus yang sejati tidak akan pernah puas hanya dengan kesalehan lahiriah. Kita tidak pernah bisa menganggap diri kita lebih unggul dari orang lain hanya karena dosa kita yang tidak terlihat. Itulah yang dilakukan orang-orang Farisi, dan itu membutakan mereka terhadap kasih dan kehendak Tuhan. Agama yang benar tentu saja memiliki manifestasi lahiriah, membutuhkan tindakan-tindakan ritual secara lahiriah yang dilakukan, tetapi tentu hal itu dimaksudkan keluar dari hati dan memberikan ekspresi pada pengalaman hati. Hati adalah tempat di mana kita memutuskan untuk hati nurani kita atau melawannya, untuk melakukan kehendak Tuhan atau melawannya. Hati adalah inti dari seseorang, di mana kecerdasan, kemauan, temperamen, dan emosi seseorang bertemu. Di dalam hati kita membuat keputusan moral dan memutuskan untuk mencintai atau membenci. Dari dalam diri manusia, dari hati mereka muncul pikiran jahat, ketidaksucian, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, dan lain-lain. Namun juga dari hati muncul kemurahan hati, pengorbanan diri, empati, dan belas kasihan. Moralitas penting karena tindakan kita tidak hanya berasal dari hati, tetapi juga membentuk hati. Setiap perbuatan jahat membuat hati kita semakin egois, tertutup pada dirinya sendiri. Setiap perbuatan baik membuka hati kita bagi Tuhan dan sesama. Tuhan menghendaki para pengikutnya
memahami kebenaran esensial atau mendasar ini. Ritual adalah tindakan lahiriah yang diulang-ulang untuk hal-hal tertentu. Misalnya ada istilah ritual membuat teh, ya, dengan cara-cara tertentu supaya teh dapat diseduh dengan baik dan menghasilkan aroma dan rasa yang baik. Ada ritual keagamaan atau religius. Sakramen-sakramen, tanda-tanda lahiriah dari realitas-realitas yang tidak kelihatan, menggunakan ritual-ritual, termasuk dalam perayaan Ekaristi ini. Kata itu mungkin hampir identik dengan istilah liturgi, karena manusia adalah tubuh dan roh, akan selalu ada ekspresi eksternal untuk realitas spiritual kita. Karena itu, ritual itu sendiri tidak buruk. Namun, menjadi masalah ketika orang mengosongkan ritual keagamaan dari makna yang lebih dalam hanya dengan melakukan tindakan-tindakan yang tampak saja. Yesus mengkritik tindakan-tindakan lahiriah yang dilakukan orang Farisi. Mencuci tangan itu baik, higienis dan menyehatkan, tetapi sikap hiperkritik yang terlalu over, mengkritik apa ini dan segala macamnya, rupanya bisa menutup hati mereka dan menunjukkan kekerasan hati mereka. Persahabatan kita dengan Kristus dan tujuan, kekuatan, serta semangat yang mengalir dari persahabatan itu bergantung kepada kesetiaan kita kepadanya. Yesus tidak peduli seperti apa kita di mata orang lain. Dia peduli tentang siapa kita sebenarnya. Mengikuti Yesus berarti mengikuti ajarannya dengan seluruh pribadi kita, hati, pikiran, dan tubuh. Tidak hanya melalui tindakan, bukan hanya mengenakan penampilan. Baik dosa maupun kesucian berakar dalam hati kita, cabang-cabangnya dalam sikap kita, dan buahnya dalam tindakan kita yang kita pilih secara bebas. Inilah tepatnya yang dikatakan oleh Santo Yakobus ketika dia mengatakan, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Saudari, saudara, dan anak-anakku terkasih, kita menyucikan diri kita secara ritual dan sakramental dalam perayaan Ekaristi atau Misa, juga di dalam sakramen pengakuan dosa. Karena kita tahu kita membutuhkan pembersihan mendalam, yaitu hati kita, hidup kita, batin kita. Ada pembersihan untuk membersihkan kotoran sehari-hari, tetapi juga ada tindakan pembersihan untuk membersihkan hal-hal secara radikal ketika kita harus keluar dari lumpur-lumpur dosa, yaitu dengan bantuan sakramen pengakuan dosa. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, di masa pandemi ini, mari kita laksanakan protokol kesehatan dengan baik. Mari kita memperhatikan sesama kita, mereka yang hadir dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita juga melakukan dan melaksanakan kehendak Tuhan dengan menghadirkan ritual-ritual spiritualitas kita supaya hati kita semakin baik. Hidup menjadi imun, tetapi iman pun akhirnya bertumbuh dengan baik. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Tuhan memberkati.